Welcome to channel Rahmat Amrozi Save Production. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hello sahabatku dunia akhirat. Jumpa lagi dengan kami di channel YouTube Rahmat Amrozi Chef Production. Kali ini kami akan menghadirkan ke ruang dengar Anda sebuah kisah pewayangan yang bisa dikatakan sebagai awal mula kisah pewayangan di tanah Jawa. Kisah ini berjudul Anwas dan Anwar Lahir. Kisah ini menceritakan tentang peristiwa pembunuhan pertama di dunia, perkawinan Sis, dan kelahiran anak-anak Sis yang bernama Anwas dan Anwar. Kelak, tokoh bernama Anwar ini akan menjadi dewa pertama yang bergelar Sang Hyang Nur Cahya. Sumber yang dipakai dalam penyusunan kisah ini adalah Serat Paramayoga karya Raden Ngabehi Ranggawarsita yang dipadukan dengan kisah-kisah tradisi dari Timur Tengah. Tapi sebelum menyimak kisahnya jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe, and share ya. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Siti Hawa mengidam buah-buahan surga. Di negeri Kusnia Malebari, Nabi Adam bersama para putra sedang membicarakan sang istri, yaitu Siti Hawa, yang kali ini sedang mengandung untuk ke-13 kalinya. Yang membuat heran adalah Siti Hawa mengidam ingin memakan buah-buahan dari taman surga. Dalam pembicaraan itu Sayyidina Kabil sang putra sulung juga menyampaikan keluhan yang selama ini dipendam dalam hati, yaitu tentang peraturan Nabi Adam dalam menikahkan putra-putrinya. Sayyidina Kabil lahir bersama Siti Aklimah, sedangkan Sayyidina Habil lahir bersama Siti Damimah. Namun, Sayyidina Kabil yang berwajah tampan ternyata dinikahkan dengan Siti Damimah yang berwajah jelek, sedangkan Sayyidina Habil yang berwajah jelek ternyata dinikahkan dengan Siti Aklimah yang berwajah cantik. Selama ini Sayyidina Kabil selalu memendam kekecewaan dalam hati, namun sekarang ia tidak tahan lagi dan menyampaikan rasa kesalnya itu kepada sang ayah. Nabi Adam menjelaskan bahwa peraturan tersebut ditetapkan dengan pertimbangan bahwa Sayyidina Kabil dan Siti Aklimah lahir bersama, maka mereka berasal dari satu benih yang sama, sehingga tidak baik jika dinikahkan. Sayyidina Kabil kecewa dengan jawaban sang ayah. Ia lalu pamit undur diri meninggalkan pertemuan. Nabi Adam kembali membicarakan kehamilan Siti Hawa. Dulu mereka berdua telah melanggar larangan Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga harus dikeluarkan dari taman surga. Kini Siti Hawa sedang mengandung dan merindukan kelezatan buah-buahan dari tempat yang serba indah itu. Putra keenam bernama Sayyidina Sis mengajukan diri untuk mewujudkan idaman sang ibu. Nabi Adam sangat yakin pada kemampuan Sayyidina Sis dan memberikan restu kepadanya untuk berangkat. Siti Hawa menceritakan kelahiran Sayyidina Sis. Nabi Adam masuk ke dalam puri dan disambut Siti Hawa. Kepada sang istri, ia menceritakan jalannya pertemuan, di mana Sayyidina Sis bersedia mengusahakan terwujudnya buah-buahan dari taman surga. Ia juga menceritakan kekecewaan Sayyidina Kabil karena beristrikan Siti Damimah yang buruk rupa. Siti Hawa mengungkit cerita masa lalu di mana antara dirinya dan sang suami pernah berselisih paham mengenai tata cara perkawinan putra-putri mereka. Nabi Adam berpendapat, putra pertama hendaknya dinikahkan dengan putri kedua, sedangkan putra kedua dinikahkan dengan putri pertama. Putra ketiga dinikahkan dengan putri keempat, sedangkan putra keempat dinikahkan dengan putri ketiga. Begitulah seterusnya. Di lain pihak, Siti Hawa berpendapat putra pertama hendaknya dinikahkan dengan putri pertama, putra kedua dinikahkan dengan putri kedua, dan seterusnya, dengan alasan mereka sudah berjodoh sejak dalam kandungan. Perbedaan pendapat itu membuat keduanya berselisih tanpa ada yang mau mengalah, sampai akhirnya mereka memutuskan untuk meminta petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.
Masing-masing lalu mengeluarkan benih dari dalam tubuh untuk ditempatkan di dalam pusaka Cukumanik Astagina. Benih Nabi Adam ditempatkan pada tutup Cukumanik, sedangkan benih Siti Hawa ditempatkan di badan Cukumanik. Setelah beberapa hari, atas kehendak Tuhan, benih milik Nabi Adam berubah menjadi calon janin, sedangkan benih Siti Hawa tidak berubah. Karena itulah, Siti Hawa mengaku pasrah dan menyerahkan keputusan tentang tata cara pernikahan putra-putri supaya dijalankan sesuai pendapat Nabi Adam. Setelah Nabi Adam dan Siti Hawa pergi, malaikat Jibril datang atas perintah Tuhan yang Maha Kuasa untuk menyatukan calon janin tersebut dengan benih Siti Hawa sehingga menjadi bayi hidup, yang kemudian diberi nama Sayyidina Sis. Dengan demikian, anak pertama sampai kelima selalu lahir sepasang laki-laki perempuan, sedangkan putra keenam ini hanya seorang laki-laki, yaitu Sayyidina Sis tersebut. Tidak lama kemudian muncul angin topan yang menerbangkan Cukumanik Astagina entah kemana. Siti Hawa mengakhiri ceritanya. Nabi Adam berusaha menenangkan perasaan istrinya, dan menganggap keluhan Sayyidina Kabil tadi adalah ujian rumah tangga belaka. Maka ia pun mengajak Siti Hawa untuk lebih menguatkan iman dan senantiasa berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga apapun yang akan terjadi bisa mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Keberangkatan Sayyidina Sis mencari buah-buahan surga. Sayyidina Habil memerintahkan 4 orang adiknya, yaitu Sayyidina Israil, Sayyidina Israwan, Sayyidina Basradiwan, dan Sayyidina Yasis untuk mengantarkan keberangkatan Sayyidina Sis dalam mewujudkan idaman sang ibu. Di tengah perjalanan, Sayyidina Sis dan keempat saudaranya itu diganggu oleh kaum setan pengikut malaikat Ajajil yang dulu diusir dari taman surga karena menolak perintah Tuhan. Terjadilah pertempuran di mana para setan tersebut dapat diusir pergi. Sesampainya di tepi hutan, Sayyidina Sis berpisah dengan keempat saudaranya untuk melanjutkan perjalanan seorang diri. Sayyidina Israil, Sayyidina Israwan, Sayyidina Basradiwan, dan Sayyidina Yasis lalu kembali ke Kusniya Malebari dan mendoakan perjalanan Sayyidina Sis supaya berhasil dan selalu mendapatkan perlindungan. Sayyidina Sis mendapatkan anugerah. Seorang diri Sayyidina Sis memasuki hutan belantara untuk kemudian bertafakur meminta izin Tuhan Yang Maha Kuasa supaya bisa mendapatkan buah-buahan taman surga. Setelah 40 hari bertafakur mengheningkan cipta, malaikat Jibril pun datang menyampaikan perintah Tuhan, bahwa Sayyidina Sis diizinkan naik ke taman surga untuk memetik buah-buahan yang menjadi idaman ibunya. Sayyidina Sis sangat gembira, dan ia pun berangkat dengan pertolongan malaikat Jibril. Di dalam taman surga, malaikat Jibril mengantarkan Sayyidina Sis memetik buah-buahan yang diinginkan Siti Hawa. Setelah dirasa cukup, malaikat Jibril kemudian menyampaikan keputusan Tuhan yang kedua, yaitu menikahkan Sayyidina Sis dengan seorang bidadari bernama Dewi Mulat. Malaikat Jibril menyampaikan kehendak Tuhan bahwa kelak Sayyidina Sis akan menurunkan manusia-manusia utama, dan sebagian di antaranya akan menjadi nabi dan raja. Maka itu, yang menjadi istri Sayyidina Sis haruslah wanita utama pula. Sayyidina Sis sangat bersyukur. Ia kemudian membawa Dewi Mulat turun ke dunia dan membangun rumah tangga di Kusniya Malebari. Buah-buahan dari taman surga pun dipersembahkan kepada Siti Hawa yang menerimanya dengan sukacita. Setelah tiba saatnya, Siti Hawa pun melahirkan sepasang putra-putri seperti biasa. Nabi Adam memberi nama putra-putrinya itu, masing-masing Sayyidina Kayu Maras dan Siti Indun Maras. Sayyidina Kabil membunuh Sayyidina Habil. Pada suatu hari, Sayyidina Kabil datang menemui Sayyidina Habil di rumahnya untuk meminta supaya Siti Aklimah diceraikan dan diserahkan kepadanya. Sayyidina Habil sebenarnya sangat menyayangi kakak sulungnya, namun ia juga tidak berani melanggar keputusan sang ayah. Merasa tersinggung, Sayyidina Kabil menantang Sayyidina Habil untuk mengadakan kurban. Barang siapa yang diterima sesajinya maka dialah yang berhak memperistri Siti Aklimah. Sayyidina Habil bersedia menuruti tantangan itu dengan harapan sang kakak bisa mendapatkan petunjuk Tuhan supaya sadar. Maka, kedua bersaudara itu lantas mempersiapkan sesaji masing-masing. Karena Sayyidina Kabil seorang petani,
maka kurban yang ia sajikan pun berwujud hasil bumi, seperti buah-buahan dan palawija. Namun karena ia bersifat kikir, maka yang dipilih adalah buah-buahan dan palawija yang buruk, sedangkan yang baik disisihkan untuk dijual dan dipakai sendiri. Sementara itu Sayyidina Habil seorang peternak, maka ia pun mengorbankan hewan-hewan peliharaannya. Karena ia bersifat murah hati dan penuh iman, maka yang dipilihnya sebagai sesaji adalah hewan-hewan yang terbaik pula. Tuhan Yang Maha Kuasa kemudian mengirim api dari langit untuk membakar sesaji yang dipersembahkan Sayyidina Habil, sebagai pertanda bahwa kurbannya telah diterima. Sayyidina Qabil sangat kesal dan bertambah iri. Karena kedengkian dan kecemburuannya sudah memuncak, ia pun mengambil sebongkah batu dan memukul kepala Sayyidina Habil hingga pecah. Melihat adiknya mati, Sayyidina Qabil menjadi kebingungan, bercampur sedih. Ia tidak tahu harus bagaimana lagi. Tiba-tiba terlihat olehnya 2 ekor burung gagak sedang berkelahi. Gagak yang menang kemudian mengubur bangkai gagak yang mati di dalam tanah. Merasa mendapatkan petunjuk, Sayyidina Qabil pun menguburkan mayat Sayyidina Habil seperti gagak itu. Sayyidina Qabil kemudian menemui Siti Aklimah untuk menikahinya. Siti Aklimah menolak karena takut melanggar perintah sang ayah. Sayyidina Qabil tidak peduli, dan ia pun memukul Siti Aklimah sampai pingsan, kemudian membawanya lari meninggalkan negeri Kusniyah Malebari sejauh-jauhnya. Malaikat Ajajil memperoleh anak perempuan. Malaikat Ajajil dulu diusir dari taman surga karena menolak perintah Tuhan Yang Maha Kuasa untuk bersujud memberikan penghormatan kepada Nabi Adam. Kini ia mendengar kehendak Tuhan bahwa keturunan Sayyidina Sis akan menjadi manusia-manusia utama. Maka, ia pun bertafakur memohon kepada Tuhan supaya diizinkan memiliki seorang putri. Ia berharap melalui putrinya itu bisa lahir keturunan Sayyidina Sis yang bisa menjadi raja dan penguasa umat manusia. Tuhan Yang Maha Adil pun mengabulkan permohonan Malaikat Ajajil. Atas kehendaknya, dari sebagian tubuh Malaikat Ajajil tercipta seorang perempuan yang berwajah sama persis dengan Dewi Mulat, yang kemudian diberi nama Dewi Delajah. Malaikat Ajajil lalu membawa putrinya itu ke negeri Kusniyah Malebari supaya bisa mengandung benih Sayyidina Sis. Malaikat Ajajil memasuki rumah Sayyidina Sis secara diam-diam dan menculik Dewi Mulat untuk ditukar dengan Dewi Delajah. Beberapa hari kemudian, setelah mengetahui Dewi Delajah telah disetubuhi Sayyidina Sis yang tidak bisa membedakan istrinya, Malaikat Ajajil pun mengembalikan Dewi Mulat dan membawa pulang Dewi Delajah. Lahirnya Sayyidina Anwas dan Sayyidina Anwar. 9 bulan kemudian, Dewi Delajah melahirkan bersamaan dengan terbenamnya matahari. Namun anehnya, anak yang lahir itu berwujud segumpal darah yang berkilauan. Malaikat Ajajil mengambil darah tersebut lalu membawanya pergi ke negeri Kusniyah Malebari. Sementara itu pada hari yang sama, Dewi Mulat lebih dulu melahirkan bersamaan dengan terbitnya matahari. Yang dilahirkannya adalah 2 orang anak. Anak yang satu berwujud bayi normal, sedangkan yang satunya berwujud seberkas cahaya. Malaikat Ajajil datang secara gaib lalu menangkap seberkas cahaya tersebut dan disatukannya dengan darah berkilauan yang ia bawa dari Dewi Delajah. Atas kehendak Tuhan, persatuan tersebut menciptakan seorang bayi laki-laki, namun tubuhnya tidak bisa diraba dan selalu memancarkan cahaya seperti sinar rembulan. Nabi Adam datang dan memberi nama kedua cucunya tersebut. Yang berwujud bayi normal diberi nama Sayyidina Anwas, sedangkan yang berwujud bayi bercahaya diberi nama Sayyidina Anwar. Nabi Adam meramalkan bahwa Sayyidina Anwas kelak akan menurunkan para nabi, sedangkan Sayyidina Anwar kelak tidak mau mengikuti agamanya dan memilih jalan hidup sendiri, namun keturunannya juga banyak yang menjadi raja dan tokoh besar di dunia. Hal ini membuat Sayyidina Sis bimbang dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada takdir Tuhan.
Matur nuwun sampun kersa amirsani kathah kuentuning atur nuwun Dening Samudra Pamaksami nuwun.